Inspirasi RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan Fokus Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Purwokerto. Kasus kematian dan penyebaran COVID-19 di Indonesia akhir Juni ini terus meningkat. Keterisian tempat tidur untuk penderita COVID-19 di sejumlah rumah sakit juga terus bertambah, bahkan mendekati angka 90%. Sehingga berbagai upaya dilakukan seperti pengaktifan rumah sakit darurat khusus untuk pasien COVID-19 dan lainnya. Fokus Berita kali ini akan membahas hal tersebut bersama saya, Robin Abdurrahman. Pemerintah Kabupaten Banyumas sejak Jumat kemarin mengaktifkan Hotel Rosenda Baturaden sebagai rumah sakit darurat penanganan COVID-19. Rumah sakit darurat ini merupakan perluasan RSUD Banyumas. Bupati Banyumas Ahmad Hussein menerangkan warga Banyumas yang terjangkit COVID-19 semakin banyak, sehingga perlu adanya tambahan rumah sakit untuk penanganan COVID-19. Rumah sakit darurat Rosenda ini mampu menampung 330 pasien, namun untuk tahap pertama hanya diperuntukkan antara 100 hingga 150 pasien. Menurut Hussein, dimungkinkan rumah sakit darurat ini bisa diperluas karena ketersediaan kamar hotel yang bisa mencapai atau bisa menampung 330 orang. Katanya bisa muat 330. Maka dari itu kan saya harus melihat langsung sendiri, bener enggak? Tadi kan saya tanya-tanya, tadinya ragu, tapi kemudian dijelaskan, oh ternyata ini plus ditambah itu, ya. Terus nanti ada extra bed dan juga ada ruang makan yang luas dan juga ada ruang rapat. Dan nanti mulai dari sana itu untuk yang darurat itu langsung ke sana, baru nanti kalau sudah darurat selesai baru bagi-bagi ke mana. Dan di sini nanti khusus untuk yang gejala ringan sampai sedang sampai berat itu tetap di rumah sakit. Dan ini adalah merupakan pengembangan dari Rumah Sakit Banyumas, ya. Diampun Rumah Sakit Banyumas. Diampun Rumah Sakit Banyumas, gitu. Di Rumah Sakit Banyumas darurat COVID. Jadi ini artinya ini memang rumah sakit darurat. Darurat, rumah sakit darurat. Memang di sini ada tenaga medis, ada perawat, ada obat, ada oksigen, ada HIV dan semuanya. Sama dengan rumah sakit. Menggunakan fasilitas hotel. Memang tidak ada ruang negatif, jadi rumahnya biasa aja. Pak, hari ini yang di sini ada berapa, Pak? Kalau ini kan karantina aja, mereka isoman, isolasi terpusat. Jadi memang tidak ada gejala mereka. Untuk rumah sakit ini berarti mulai kapan, Pak? Kapan, Pak, kira-kira, Pak? Saya sih targetnya tadi minta 1 minggu. Minggu depan udah clear. Minggu depan kalau bisa sih 2-3 hari ini sudah clear. Tapi kan tetap harus ada logistik nanti sama SDM dan juga paralel. Jadi paralel antara sarana prasarana, terus personel sama izin. Sama nanti Saya minta sih maksimal 1 minggu, tapi kalau bisa lebih cepat akan lebih baik. artinya selain dijadikan rumah sakit darurat juga rumah karantina juga, Pak? Enggak. Kalau rumah sakit darurat ya rumah sakit darurat. Gitu. Rumah sakit aja. Enggak khusus karantina. Karantina ini masih ada di Diklat, masih ada di Pondok Selamat, masih ada di Wijaya Kusuma. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Purbalingga akan kembali mengaktifkan rumah sakit darurat yang berada di gedung bekas SMP Negeri 3 Purbalingga. Sebelumnya, rumah sakit darurat ini telah diaktifkan pada Desember 2020 hingga Maret 2021 dengan kapasitas tempat tidur mencapai 100 hingga 100 unit. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, Hanung Wikantono mengatakan saat ini Purbalingga terdapat 150 tempat tidur untuk pasien COVID-19, baik di rumah sakit pemerintah dan swasta, dengan tingkat keterisian tempat tidur sebanyak 64%. Namun pasien terus bertambah sehingga perlu diantisipasi kemampuan rumah sakit menerima pasien COVID-19, salah satunya mempersiapkan rumah sakit darurat. Hingga berita ini ditulis, Pemkab Purbalingga belum mengaktifkan rumah sakit darurat tersebut. Kamar untuk positif itu memang sudah mulai membuka bangsal baru lagi. Untuk Gudeng khususnya, ya, karena 2 bangsal Kenanga sama Flamboyan berisi kapasitas 16 sudah penuh. Nah, kita buka untuk menur kapasitas 15. Nah, sementara untuk Pantai Nugroho masih kosong. 015 maksudnya, 015. Terus di beberapa rumah sakit swasta masih kosong 23 kamar. Sementara kita juga mempersiapkan SMP 3 yang dulu sudah dibuka. Itu kita bersihkan lagi, kita mau buka lagi. Kita persiapkan manakala nanti dalam minggu ini trennya masih naik terus gitu. Tapi kalau melandai ataupun tetap segini terus, di rumah sakit bisa mengampu untuk kamarnya ya sudah.
belum, untuk jaga-jaga aja. Kita kapasitasnya selama ini barangkali kalau dihitung ya, itu gudang 43, ini 85-an, bisa sampai 100. SMP 3 bisa sampai 100 juga. Belum yang swasta ya, bisa 150-an. 150 yang rumah sakit, yang SMP 3 100, 250 lah seperti itu. Kita bahkan was-was, kita Banyumas Raya yang merah meneh, jadi maksudnya kita pantau terus, seharusnya memang, ini kalau usul ya itu memang ada pembatasan skala mikro di lockdown gitu, mana salah yang positif dan lain sebagainya. Karena kalau rumah sakit dibiarkan menerima yang dari hulu terus-menerus ya kita bisa kewalahan. Kan yang hulunya ini yang perlu di stop juga. Sedangkan Kabupaten Cilacap dinyatakan sebagai wilayah zona merah dalam 1 minggu terjadi penambahan sebanyak 1.825 orang. Saat ini pasien positif aktif mencapai 2.061 pasien. Penularan didominasi oleh klaster keluarga. Mencegah penularan lebih luas, Pemkab melakukan isolasi di sejumlah RT atau rukun tetangga. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Reni Tania. Paparan COVID ini semakin naik. Untuk itu saya menghimbau dan saya tegaskan untuk lockdown. Pendengar, Cilacap kembali masuk zona merah penularan COVID-19 di Jawa Tengah bersama dengan 25 kabupaten kota lainnya. Salah satu faktor Cilacap zona merah karena penambahan kasus positif COVID-19 dalam 1 minggu ini mencapai 1.825 kasus. Pada Minggu 27 Juni 2021 ini, ada tambahan 312 kasus positif dan meninggal dunia sebanyak 19 orang. Saat ini kasus positif COVID-19 aktif di Cilacap mencapai 2.061 orang. Penularan kasus COVID tersebut tersebar dalam 5 klaster penularan yang didominasi klaster keluarga sebanyak 158 keluarga. Selain itu ada klaster pondok pesantren 16 orang, klaster hajatan Cimanggu 11 orang, klaster instansi di Cimanggu ada 5 orang, dan klaster tenaga kesehatan di Karangpucung ada sebanyak 3 orang. Mencegah adanya penularan lebih luas, Bupati Cilacap Tato Suarto Pamuji mengatakan jika telah melakukan lockdown atau isolasi mandiri di masing-masing RT atau rukun tetangga yang zona merah. RT yang dinyatakan zona merah jika minimal ada 5 keluarga yang terpapar virus COVID-19. Paparan COVID ini semakin naik. Untuk itu saya menghimbau dan saya tegaskan untuk lockdown, sekali lagi untuk lockdown terhadap RT yang kena zona merah. Lah ini sama-sama bekerja dengan TNI, Polri, Babinsa, Kamtibmas, juga ada Satpol PP, Linmas untuk saling menjaga lockdown. Supaya apa? Supaya tidak mambrah-mambrah, tidak menjadi banyak. Untuk lockdown yang sudah ini di Cimanggu, di Sampang, dan di Maos. Bupati juga menegaskan jika dengan lockdown tersebut kegiatan Jogo Tonggo juga semakin ditingkatkan untuk membantu para keluarga yang isolasi mandiri. Sementara itu Kapolres Cilacap AKBP Leganek Mawardi mengatakan untuk menekan angka penularan dilakukan pengetatan melalui PPKM Mikro dengan memperketat pembatasan kegiatan masyarakat. Pembatasan sosial untuk masyarakat diimbau tidak melaksanakan aktivitas di atas jam 21.00. Demikian juga pada tempat-tempat perbelanjaan, kafe maupun tempat hiburan lainnya supaya mengurangi mobilitas aktivitasnya. Dan juga bagi yang akan melaksanakan hajatan dibatasin 30 orang. Mengingat hasil evaluasi kemarin situ banyak sekali klaster-klaster hajatan yang muncul di wilayah Cilacap ini tadi. Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat untuk terus disiplin protokol kesehatan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan. Kewaspadaan, peningkatan prokes, dan mentaati aturan pemerintah menjadi salah satu upaya menekan laju penyebaran COVID-19. Sekian fokus berita kali ini. Saya Robin Abdurrahman, pamit undur diri. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi. Pancasila.